Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Kok nggak ada yang bilang cakep? Ulangi ya teman-teman. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Jangan lupa membeli bakwan. Dari bunyi jawaban salam nampaknya teman-teman belum makan. Sudah makan belum teman-teman? Kita habis ini kita makan apa ini? Sate, Masya Allah, barakallahu fiikum. Saya ulangi ya, yang putra kurang kompak, yang putrinya kurang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, teman-teman, pemuda, pemudi, insyaallah semuanya masih muda dan masih mudi ya. Semuanya masih menjalani masa mudanya. Walaupun kita masih muda, mudah-mudahan mudanya kita dihabiskan dalam jalan takwa. Mudah-mudahan mudanya kita dihabiskan dalam jalan keistiqomahan. Mungkin banyak orang teman-teman malam ini santai, apalagi anak muda keluyuran ke sana ke sini. Teman-teman menyempatkan jauh-jauh atau mungkin menyempatkan waktu yang ngaji, menambah ilmu, menghabiskan mudanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka dengan hal itu kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak terjatuh pada jalan-jalan pemuda yang jalannya mungkin belum baik, jalannya mungkin belum lurus. Kita bersyukur kepada Allah kita sekarang di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan lurus, jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Saya ingat lagunya Opi. Teman-teman yang masih muda tahu Opi nggak? Tahu ya? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Masya Allah ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita bagian dari umat Rasul yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Mari kita sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mas Aryo sehat? Alhamdulillah. Anaknya sudah berapa, Mas? Oh, Masya Allah, baru satu ya, baru satu, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali karena saya mengenang masa bujang saya ketika bersama Mas Aryo dan kawan-kawan, Masya Allah. Yang saya ingat cuma pas badminton karena ikut kumpulnya pas badminton ya. Alhamdulillah, sakjane pengen badminton lagi ya, aslinya pengen ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kita fokuskan sejenak pikiran dan hati kita, karena mengikuti pengajian itu harus konsentrasi, pikirannya harus lurus. Silakan teman-teman ikuti kata-kata saya ya. Kepala diurut, kelapa diparut ya. Kepala diurut, kelapa diparut. Ucapkan 4 putaran dengan kecepatan standar ya. 3, 2, 1. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Sekarang kita naikkan konsentrasi kita dengan menaikkan kecepatannya.
kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut. Kelapa diparut. Kepala diurut. Gak kebalik loh, kelapa diurut, kepalanya diparut. Oke, lanjut. Apa ya? 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Oke ya, 4 kali dengan kecepatan standar. 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Teh 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk. Oke ya? Oke teman-teman, siap? Lebih cepat ya, 1 sate 7 tusuk. Seperti itu ya, dengan kecepatan segitu. 3, 2, 1. 1 sate 1 sate 1 sate. Masya Allah, barakallah. Susuk kayak intinya bunyinya suk gitu. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita ya santai saja, dibuat santai saja karena kita sebetulnya mau merefleksi diri. Karena ini insya Allah kita masuk bulan Agustus ya, alhamdulillah, bulan proklamasi. Mana dulu Indonesia ya dulu diproklamirkan kemerdekaannya di 17 Agustus. Maka semangat kita harus seperti semangat di bulan Agustus, yaitu semangat 445. Alhamdulillah. Baik, judulnya teman-teman menarik sekali karena kita memang sudah merdeka, tetapi pertanyaannya adalah kita apakah merdeka fisik saja atau juga termasuk merdeka jiwanya, merdeka hatinya, merdeka imannya. Karena ada orang teman-teman, kita memang sudah merdeka ya. Merdeka artinya terlepas dari penjajahan bangsa asing. Tetapi apakah diri kita pribadi juga sudah merdeka? Apakah masih terbelenggu oleh nafsu kita, ataukah masih terbelenggu juga oleh ambisi kita yang negatif? Oke teman-teman, jadi gini teman-teman. Pertanyaannya, kita apakah benar-benar merdeka? Sekarang kita bebas memilih. Tapi apakah kita bebas dari apa yang mengendalikan diri kita? Jangan-jangan teman-teman, kita sekarang hidup di negeri yang merdeka, tetapi diri kita masih dijajah. Diri kita masih dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak kemungkinan apa teman-teman yang masih mengendalikan atau menjajah diri kita. Kira apa teman-teman? Apa mas? Hah? Apa? Game, Masya Allah. Yang sebelah sini, kira-kira masih dijajah apa teman-teman? Hah? Oke, ternyata penjajahan di masa dulu dan masa sekarang itu berbeda ya. Kalau di zaman dulu penjajahan itu dalam bentuk apa ya? Teman-teman mesti sudah tahu ya. Slide saya itu hasil dari apa? AI dong gitu ya. Kita sudah di Gen Z. Jadi kalau saya ngisi pengajian mungkin salah satu di masjid-masjid itu ya yang paling kekinian saya, karena biasanya ustaz-ustaznya sih sudah sepuh-sepuh. Ya. Saya cukup update karena biasanya menampilkan presentasi dalam bentuk hasil AI ya, sedikit menambah menarik sedikit. Nah, jadi teman-teman, kalau penjajahan di zaman dulu gini dalam bentuk apa sih? Kalau dulu ya ancaman ya gitu ya. Indonesia dijajah, didatangi Belanda, didatangi Jepang. Ada yang lahir di zaman penjajahan nggak ini? Nggak ada ya? Masya Allah, nggak ada yang lahir. Mbahnya. Oh mbahnya, oke, mbahnya itu lahir di zaman penjajahan. Kalau dulu ya memang dijajah, disiksa gitu ya. Banyak pahlawan-pahlawan kita, jenderal-jenderal yang disiksa, dibunuh, ditembak. Begitu juga pada masa Rasulullah di masa Mekah itu kan memang secara tidak langsung ya dijajah, ya dirantai, tidak bisa bebas. Kalau di zaman itu adalah bentuk penjajahan dalam bentuk fisik, ya. Dan konon ini masih konon ya, Indonesia itu dijajah Belanda selama berapa tahun? 300. Konon 350 tahun ya, karena saya katakan konon karena ini diperdebatkan ini. Memang 350 tahun benar, itu kan 3 abad, Masya Allah dijajah. Ya itu tidak mudah gitu ya. Saya diceritain bapak saya. Jadi teman-teman, bapak saya itu kelahiran 1937.
itu kan mengalami yang namanya masa penjajahan. Masih ingat bapak saya cerita di usia yang sudah sekitar 7 tahun, tugas bapak saya itu beliau ngantar jagung ke para tentara, para pejuang. Jadi nyiapkan di rumahnya simbah saya, kemudian diantar ke para tentara yang bersembunyi. Ya, tugasnya ngantar jagung, ya jagung matang, untuk diantar ke para pahlawan kita. Itu saya masih ingat bapak saya. Dulu rumah bapak simbah saya itu termasuk rumah yang menjadi incaran para penjajah. Saat itu mau dibakar TNI. Ya, jadi ketika biasanya invasi terjadi, maka biasanya tentara akan membakar tempat-tempat yang strategis, gitu ya, dibakar. Ya, rumah simbah saya mau dibakar teman-teman, tapi konon mau dibakar nggak mempan. Ya, orang zaman dulu seperti itu. Ya, jadi kalau generasi bapak saya menang yang namanya penjajahan dalam bentuk fisik. Tapi memang susah sekali teman-teman penjajahan dalam bentuk fisik ya. Konon dulu yang namanya wabah, kutu luar biasa ya. Banyak anak kecil yang baru lahir meninggal, itu memang fakta gitu. Kesehatan sangat rendah gitu ya. Itu terjadi. Saya diceritakan banyak oleh bapak saya karena memang bertemu dengan zaman penjajahan masa kolonial gitu ya. Tapi sekarang teman-teman ternyata penjajahan itu sudah nggak ada dalam bentuk fisik, tetapi penjajahan itu masih ada dalam bentuk apa? Satu ya, flexing gitu ya. Oh, banyak sekali ya sini saya sebutkan. Pertama notifikasi, ya Allah, HP kita itu kadang notifikasinya banyak sekali ya. Kelunding-kelunding kadang kalau mau buka harus disilang dulu agar semua notifikasi hilang. Notifikasi TikTok gitu ya, notifikasi game, banyak banget itu. Kadang itu memang bikin pusing. Maka sekarang saya matikan semua notifikasi kecuali WhatsApp ya, WhatsApp sama aplikasi bank Beyond gitu ya. Itu aja, yang lain sudah tak matikan karena cukup mengganggu dan sebetulnya makan baterai sih intinya itu. Ya. Terus algoritma gitu, kadang fokus pada algoritma yang kadang kita memang kontennya tidak ada manfaatnya, terkadang ya kita, saya pernah di masa pengen jadi konten kreator, nah, tapi gagal. Itu ya fokus algoritma, aduh pusing sekali ternyata. Ya. Bayangannya kan jadi konten kreator, uangnya banyak gitu kan. Seperti ternyata gagal juga ya, sudah fokus pada bisnis nyata. Konten pornografi juga luar biasa ya teman-teman, coba ya. Ini sudah luar biasa, judul judi online. Apalagi teman-teman yang suka nonton film gitu ya, film-film barat, itu kadang muncul pengarahannya ke judi online. Karena saya juga sering nonton Marvel gitu ya, Spiderman dan kawan-kawan ya, terkait Spiderman terbaru sudah nonton belum? Sudah ya. Ya, saya malah belum, ini saya mau nonton. Nah, biasanya di website seperti itu muncul ya pengarahan untuk judi online, dan ternyata judi online itu luar biasa teman-teman. Validasi lah, kita kadang bikin konten tuh niatnya mencari validasi. Mungkin pernah teman-teman berasa di masa itu ya, agar dianggap keren, dianggap sukses, itu terkadang kita haus validasi manusia. Kita lupa validasi sama Allah. Flexing ya, flexing ini memang ada yang niatnya murni flexing ya, ada yang niatnya bisnis ya. Jadi kalau kita lihat konten kreator itu terkadang mereka flexing ya karena memang terlihat kaya, tetapi terkadang di sisi lain mereka flexing hanya untuk menarik bisnis itu. Seperti mungkin nanti bikin kelas, pengen kaya seperti saya, ikuti kelas saya. Itu masuknya bisnis ya, tapi secara tidak langsung. Kemalasan dan hawa nafsu dan seterusnya, ternyata kita masih berada di masa penjajahan. Nah teman-teman, ada sebuah data yang cukup mencengangkan ya teman-teman. Jadi kalau berdasarkan data dari Deadly Portal ya, itu ternyata screen time rata-rata orang Indonesia itu 7-8 jam per hari. Ya, kira-kira real nggak teman-teman? Kita screen time itu 7-8 jam sehari. Real ya, kita itu sampai 8 jam loh bisa ya, bolak-balik ngecek HP, scrolling itu Masya Allah kan memang panjang ya.
Ternyata yang kedua, ada penjajahan finansial teman-teman. Lebih dari 11% pelaku transaksi judi online adalah anak muda di bawah 19 tahun. Jadi itu fakta teman-teman. Dari 100%, 11%-nya pelaku judi online itu anak di bawah 19 tahun. Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang judi online ya. Jangan sampai ya, karena itu memang benar-benar menghancurkan, membinasakan. Di mana-mana sekarang lu notifikasi judi online banyak sekali, di aplikasi juga berbagai aplikasi banyak sekali. Itu kan mengenaskan ya, para pemuda sudah terjerat judi online. Beberapa kasus pembunuhan, kasus bunuh diri itu ternyata karena faktor dua, biasanya judi online atau utang online. Jadi utang online juga luar biasa ya, termasuk adik saya itu mencoba saat itu hutang 8 juta untuk muter modal, tiba-tiba bengkaknya banyak sekali gitu. Utang online karena mudah transaksinya, tetapi dampaknya akhirnya adik saya kapok utang online. Kenapa nggak hutang kakaknya gitu, malah hutang online gitu. Ternyata memang dampaknya besar sekali ya. Dan ini terjadi ya, banyak orang habis, hancur karena judi. Saya ketemu beberapa teman pengusaha yang masa mudanya itu teman-teman, ada seorang pengusaha teman saya juga, tapi dia sudah tua, sekarang umurnya sudah 59 tahun, tapi gaulnya sama saya. Jadi dulu di masa mudanya dia adalah pengusaha besar, tetapi dalam sekejap hartanya habis. Karena apa? Setiap malam judi online. Judi, ya, setiap malam itu katanya bisa habis mobil satu. Judi, karena judi. Tapi terus-terusan, judi kan ritmenya gitu. Awal-awal dikasih, menang, ntar lama-lama kalah, habis kecanduan. Dan itu online juga sama, judi online itu juga sama. Jadi sudah diatur sedemikian rupa oleh bandar. Dan hutang, kemudian hutang. Saya ketemu pengusaha umur 30 tahun, hutangnya 250 miliar. 250 miliar. Gak kebayang uangnya seperti apa ya, saya gak pernah lihat gitu ya. Ketemu beberapa pengusaha hutang online, ke bank juga, itu sampai ratusan hingga miliaran. Pusing sekali hidup. Penjajahan akses digital. Ternyata teman-teman, menurut data sekarang ya, mayoritas anak remaja atau remaja terpapar konten tidak pantas pertama kali di usia 10 sampai 12 tahun. Jadi umur 10 sampai 12 tahun mereka sudah mulai terpapar konten-konten yang tidak seharusnya pada umurnya. Ya, itu sekarang memang mudah sekali ya. Nah, zaman dulu ketika HP-nya masih Nokia gitu ya, nggak bisa, kita susah sekali gitu ya dapat konten-konten seperti itu. Sekarang konten yang mungkin untuk umur di atasnya sudah mencemari kita semua. Dulu tempat maksiat jauh dari rumah, hari ini tempat maksiat ada di saku celana kita masing-masing. Oke teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita mau milih yang mana? Kehidupan ini milih Allah atau milih hawa nafsu kita ya, tinggal milih. Kalau teman-teman milih Allah, insya Allah akan menemukan kedamaian hati, tentram, tenang. Tetapi kalau milihnya hawa nafsu, penjajahan digital ini akan kita fokus hanya pada notifikasi dan algoritma. Iya, saya pernah pada masa itu teman-teman, notifikasi like itu senang banget ya. Konten misalnya konten kok misalnya TikTok itu tembus berapa ratus, senang banget. Ribuan senang banget, ratusan ribu, senang banget. Sekarang ya, karena itu tidak menjadi prioritas, ya sudah, konten itu ada yang like atau dislike, ada yang nonton apa enggak saya nggak peduli ya. Tapi walaupun pada kondisi tertentu ya, niatnya dakwah online ya harus maksimal gitu ya. Tetapi kita jangan fokus ke situ ya. Kemudian pornografi, kemudian judi online ya. Toxic relationship ya. Ternyata toxic relationship ini, lingkungan yang bikin toxic juga luar biasa ya teman-teman. Saya cukup miris ketika saya dapat laporan dari teman guru saya bahwa
dia guru BK di sebuah sekolah, bahwa anak-anak sekarang ya, artinya bukan berarti semua sekarang itu nggak baik, itu bicaranya kurang baik, dari segi mungkin gampang misuh. Mohon maaf, kita sering kadang ngomong nggak sengaja dianggap biasa ya. Misalkan ANJ, ING gitu ya, guguk. Itu biasa aja, diganti ANJ, AEY, biasa saja. Kemudian dan seterusnya, ucapan-ucapan yang sebetulnya merefleksikan ucapan yang tidak baik. Ngomongnya kasar-kasar, ngikuti orang Jakarta, ya, Jakarta. Ya. Orang Jakarta itu ya Allah, nak ngomong itu, terutama anak-anak mudanya tuh biasa itu ngomong ANJ, AAY, biasa BABI, itu biasa banget, kayak makanan sehari-hari ya. Ternyata itu berdampak karena konten kita, mereka berdampak pada omongan kita yang niru-niru. Ya toksik banget ya. Relasi nyata maupun relasi media sosial, relasi sosial maupun media sosial itu ternyata banyak, teman-teman. Berarti kalau toxic relationship-nya kita di media sosial, berarti kita biasanya follow pada akun-akun yang sebenarnya nggak ada manfaatnya, akun-akun negatif, akun-akun yang toxic banget ya. Oke teman-teman, ya, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang karena ada penjajahan dalam hal itu semua, kita butuh hijrah, kita butuh berpindah dari yang namanya circle yang tidak baik. Nah, jadi kita sudah perlu meninggalkan circle atau pertemanan atau lingkungan yang sudah toksik isinya. Ya, sudah mulai meninggalkan ya. Justru ya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang agak toksik dikit, yuk diajak ngaji ke kopi, apa namanya? Kopi ngaji, ya. Pokoknya nak datang ke sini dapat nomor ini kopi dan juga sate gitu ya, diajak aja teman-teman. Ya teman-teman yang bertugas ini bertanggung jawab untuk ngajak temennya ikut kopi ngaji, diajak dong sesekali ya, nggak apa-apa. Jadi jangan ngaji sendiri, kalau bisa ngajak teman-temannya, biar kopi ngaji ini rame, para pemudanya berada di lingkungan yang baik gitu ya. Sekarang kita sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya. Kebiasaan pemuda, teman-teman dan saya itu biasanya apa kebiasaan yang enggak baik? Apa? Mager ya. Mager, tiduran sambil scrolling, wah lama banget sampai boyoknya pegel. Hah? Jadi itu nyata ya, tapi kita pelan-pelan lah ya. Masa kita mau jadi orang besar, kebiasaannya bukan orang besar gitu ya. Nanti saya cerita tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana pemuda-pemuda di masa lalu Ashabul Kahfi yang luar biasa, muda tetapi luar biasa. Mulai meninggalkan konten-konten ya teman-teman, ya konten-konten sudah seharusnya diputus ya, di unfollow. Di apa kalau subscribe di apa istilahnya, di non subscribe, apa unsubscribe ya, unsubscribe gitu ya. Kemudian lah semuanya di unfollow semua yang nggak penting-penting ya. Dulu memang saya memfollow, kalau di Instagram itu banyak banget konten ya, konten apapun gitu ya, campur-campur, tapi tak pikir gitu ya, follower banyak gini yang ditonton ya sedikit ya, ngikuti banyak segini banyak, tapi yang ditonton sedikit, malah terlalu banyak informasi yang masuk. Dan ternyata menurut penelitian teman-teman, kalau kita sering menonton video-video pendek itu, scrolling ya, dalam jangka waktu lama, itu bikin kecerdasan kita menurun. Karena otak ya, informasi yang masuk ke otak terlalu banyak. Dan itu tidak baik untuk otak. Termasuk untuk anak-anak ya. Itu nggak baik ya. Jadi kalau bisa itu mending nonton satu video agak lama. Daripada video kan kita kadang di short ataupun di reels ya, itu kan banyak ya, videonya macam-macam, itu ternyata bagi otak nggak baik loh ya. Gaya hidup dan identitas lama. Sekarang kita akan menuju sesuatu yang lebih besar, ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Hijrah berarti meninggalkan sesuatu demi sesuatu yang lebih besar. Oke teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita semua jadi pemuda yang berani berbeda gitu.
gitu ya. Berani berbeda maksudnya apa ya teman-teman? Mungkin kita berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya lagi santai, lagi ngegame, mabar sampai pagi hari gitu ya. Lagi nongkrong, ya, ngobrol ngalul ngidur tapi nggak jelas. Lagi santai, ada yang lagi pacaran, ada yang sebagainya. Kita nyempatkan teman-teman berani berbeda. Ya datang ke kopi ngaji. Itu luar biasa loh teman. Coba dari sekian banyak teman-teman yang datang segini. Berarti kan teman-teman merupakan orang yang berbeda, berani berbeda, tapi berbedanya dalam hal yang baik. Contohnya siapa? Ibrahim teman-teman. Nabi Ibrahim di masa mudanya ketika semua orang nyembah berhala, dia berani berbeda. Bahkan berani menghancurkan berhala gitu ya. Berani loh, berani berbeda, tidak main-main. Karena kadang kita dipengaruhi oleh perkataan ya, alah, masa muda ya waktunya pacaran. Ada perkataan, ya biar kita nggak dianggap sok alim gitu ya. Ada yang berkatakan, mumpung masih muda habiskan buat senang-senang. Ternyata tidak segampang itu ucapan itu ya teman-teman. Orang-orang besar di masa lalu ya masa mudanya mungkin nggak habis. Tapi senang-senang sih wajar. Senang main, senang jalan-jalan. Tetapi jangan sampai kesenangan itu membuat kita lalai dari cita-cita kita yang besar gitu ya. Lanjut, kita sampai jam berapa Mas Aryo? Jam 11. 9 Oh, 11 malam ya. Jam 9. Lanjut, pemuda di masa lalu contohnya teman-teman, mereka bukan penonton. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi hijrah, Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Nabi untuk tidur di kasur Nabi, ya. Umurnya berapa teman-teman? Ketika Nabi hijrah, kan Nabi umurnya 53 tahun. Selisihnya sama Ali itu 30 tahun. Berarti Ali sekitar umur 20 tahun. Itu berani loh ambil resiko berpura-pura tidur di ranjangnya Nabi. Kan resikonya dibunuh ya. Karena Al-Ghajjaj itu kan sudah siap bunuh Nabi, bahkan bawa pedang. Ketika Nabi keluar, yang tinggal di kasurnya Nabi kan Ali yang masih muda. Resikonya tuh ditebas kepalanya, dibunuh. Tetapi pemuda seperti itulah yang berani gitu ya, yang punya aksi di dalam sejarah. Contoh lainnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, teman-teman, Usamah itu luar biasa, umur 18 tahun. Masya Allah. Mas Aryo umurnya berapa Mas? 30 ya. Sudah memimpin pasukan belum? Pasukannya anak sama istrinya ini. Ini umur 18 tahun berarti lulus SMA ya. Lulus SMA. Coba bayangkan menjadi panglima perang ketika perang melawan Romawi. Panglima loh teman-teman. Keren ya. Panglima umur 18 tahun baru lulus SMA. Berarti kan tidak main ini. Waktunya habis untuk kebaikan. Muhammad Al-Fatih sangat kita sering dengar, umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini pertahanan yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak bisa dijebol. Di masanya Muhammad Al-Fatih bisa dijebol. Wah keren, masih muda. Contoh lainnya misalkan ada Zaid bin Thabit ya. Zaid bin Thabit luar biasa teman-teman, masih muda. Dia bisa menguasai bahasa Suryani atau Ibrani hanya dalam waktu 15 hari. Tahu bahasa Suryani? Nah, Makoli. Makoli Fima Allah gitu ya. Nah, ini ya jadi Mama Ghufran itu belajar jadi Zaid bin Thabit ya. Jadi dia karena masa itu masa harus peralihan, Zaid bin Thabit diberi tugas dan bisa 15 hari loh. Masih muda banget. Menjadi sekretaris wahyu, koordinator pengumpulan Al-Quran di usia belasan tahun. Jadi koordinator, ketua panitia penulisan Al-Quran. Wih, keren ya. Pengenlah, saya juga pengen. Zaid menggunakan potensi otaknya untuk ilmu dan dakwah. Coba 8 jam yang dipakai ada hasilnya. Enggak cuma scrolling dan screen time saja, tetapi bisa enggak rata-rata 8 jam kita scrolling itu mendatangkan manfaat gitu ya. Ya bikin konten enggak apa-apa yang bagus-bagus gitu ya.
Di sini ada yang TikToknya followernya sampai 1 juta enggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Sama, saya juga enggak. Ada yang TikToker ada nggak di sini? Nah, Mas Zaki kayaknya viewernya sampai 15 juta ya Mas. Ya, jadi bisa nggak kalau konten-konten media sosial kita isinya dakwah, isinya kebaikan? Kan kita juga terkadang terinspirasi oleh para konten kreator yang baik ya. Nah, sekarang sudah screen time-nya untuk yang baik-baik. Di masa ada juga contoh pemuda di masa lalu yang luar biasa seperti Ashabul Kahfi. Mereka adalah yang merdeka dari circle yang toksik, dari circle yang tidak baik ya. Pemuda-pemuda yang berani mempertahankan tauhid meski harus mengasingkan diri. Kan harus lari itu ke gua gitu ya. Kan teman-temannya nggak ada yang bagus ya, sudah rajanya zalim pada menyembah berhala. Tetapi pemuda-pemuda ini jumlahnya berapa? Hah? Jumlahnya berapa Ashabul Kahfi? Hah? Ya nanti cari sendiri ya. Hah? Cari sendiri ya di surat Al-Kahfi ya. 7 pemuda. Nah, jangan kau berikan iman hanya karena takut dibilang sok alim. Jangan korbankan iman halah sok alim. No. Enggak sok alim, memang harus alim. Seorang muslim, seorang pemuda ya harus alim. Ngapa kita takut dianggap sok alim gitu ya? Atau ditinggal teman. Biasanya nongkrong, ngopi, ngerokok ya. Sambil mabar sampai pagi. Acung-acung. Ini nyempat ke ngaji kan luar biasa ini. Nyempat ke ngaji. Jadi tapi kita ada manfaatnya. Nongkrong kalau ada manfaatnya nggak masalah. Bukankah para ulama itu kadang bergadang tapi isinya apa? Nulis buku ya. Para sahabat, orang-orang besar terdahulu begadang bicarakan kemajuan negara, membicarakan isinya nggak apa-apa begadang tapi untuk yang baik-baik. Circle yang baik adalah teman yang saling mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya kira ini sudah kita berada di circle yang bagus ya. Teman-teman ikut kopi ngaji, teman-temannya insya Allah orang-orang yang soleh, yang ngajak ngaji, ngajak tadarus, itu sudah circle yang harus dipertahankan. Tinggal bagaimana satu menguatkan, yang kedua menambah pasukan circle. Nah, bisa nggak pasukan circle-nya ini dikuatkan dan ditambah ya. Seperti circle-nya Ashabul Kahfi, walaupun mereka circle-nya di luar buruk, toksik, tetapi mereka bisa memperkuat, mempertahankan iman mereka. Jam berapa ini? 6 menit lagi ya. Pemuda bukan penonton sejarah, tetapi pemuda adalah pelaku sejarah. Ali masih muda tetapi tidak menunggu, tapi langsung bertindak. Resikonya kan besar dibunuh, tetapi dia bertindak dalam sejarah perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut saja. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, saya sekarang gini, yuk kita jadi pemuda yang berani berbeda, berani istiqomah. Apa ini namanya? Ikuti saya teman-teman ya. Kopi ngaji, ya kalau saya bilang kopi ngaji, ya teman-teman bilang berani berbeda, berani istiqomah, ya gitu ya. Atau ada yel baru mas sendiri? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini misal ya. Ya kalau saya bilang kopi ngaji, teman-teman bilang berani berbeda, berani istiqomah, gitu ya. Ya kopi ngaji, berani berbeda, berani istiqomah. Terus takbir Allahu Akbar gitu ya. Yuk. Kopi ngaji, berani berbeda, berani istiqomah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kita nggak harus ngangkat pedang ya, nggak usah. Tapi kita istiqomah itu sudah kemenangan hakiki. Memang berat banget sih ngaji, ketemu teman-teman soleh itu kadang, apalagi di masa muda, wah godaannya berat. Ya, sekarang kita refleksi diri teman-teman. Yuk, ada challenge ya. Oke, refleksi diri. Sekarang identifikasi penjajah utama dalam diri. Sekarang yuk kita mulai merefleksi diri kita.
Siapa yang menjajah diri kita sebetulnya? Satu, gadget atau sosial media. Apakah scrolling mengontrol waktumu? Nah, sekarang scrolling kita apakah mengontrol waktu kita? Atau kita yang bisa mengontrol scrolling kita? Nah, terkadang nggak kerasa ya, scrolling itu tahu-tahu sejam, 2 jam nggak kerasa. 5 menit itu ternyata nggak kerasa ya. Kadang itu saya juga ngalami ya. Ada waktu misalkan nunggu 10 menit adzan gitu. Scrolling dulu. Ternyata tahu-tahu adzan. Nanggung akhirnya nunggu komat. Itu ternyata dampaknya negatif banget ya. Apalagi kita scrolling kadang informasi cuma yang soal hobi, berita umum yang kadang yang nggak penting-penting banget sih. Tapi apakah scrolling mengontrol waktu kita atau kita yang bisa mengontrol scrolling itu? Kalau kita masih dikendalikan oleh aktivitas scrolling kemudian lupa waktu, kita masih dijajah. Nah, jelas ya. Kemalasan, apakah kamu sering menunda kewajiban? Ya, kewajiban adzan, kewajiban sholat, kewajiban manut sama orang tua. Ya kita kadang dipanggil orang tua nak sedang nge-game, dilone nanggung gitu ya. Dipanggil istri, dipanggil suami. Sorry yang belum punya istri dan belum punya suami, maaf ya. Ya, itu lu adzan masih scrolling. Nah, kita memang kadang gitulah, masih malas. Validasi, kita kadang nyari yang namanya validasi. Apakah hidupmu habis demi pujian orang lain? Apakah hidup kita habis hanya karena like orang lain, hanya karena subscribe orang lain, hanya karena pujian dalam komentar orang lain? Posting begitu nggak ada yang nonton langsung lemes. Ya. Posting nggak ada yang like, malah isinya pada komen buruk. Waduh. Ya, saya pernah ada postingan saya komen di Facebook, teman. Memang sedang kontroversi. Saya komen ya dengan memang perspektif. Jadi biasanya yang komen itu orangnya nggak belajar. Saya nyoba komen kasih penjelasan secara ilmiah. Wah, saya dihabisi. Wah, apalagi isu saat itu isu Habib. Wah, saya dihabisi. Wah, kacau banget, saya sampai stres. Dan itu nyata loh. Dibalas, dihabisi. Wah, dasar nggak punya otak. Jadi kan saya bikin komen itu, ikut komen. Ternyata saya diserbu ratusan orang. Dasar nggak punya otak, penjilat. Waduh, saya baca tuh benar-benar bikin stres. Waduh, ternyata ini ya toksik yang nggak benar. Kalau kita berada di lingkungan yang salah, mending nggak usah komen ya. Ada satu komen yang bikin saya tenang. Dah mas, nggak usah pedulikan mereka itu yang nggak belajar. Iya ya, kalau kita berada di lingkungan yang salah, termasuk soal komen saja stres pikiran kita. Jadi ini penting banget kita komen, kita posting apakah untuk pujian orang lain atau hanya memang murni untuk kebaikan. Karena murni untuk kebaikan maka validasi dari orang lain tidak kita perlukan. Yang kita butuhkan adalah validasi dari Allah. Itu ya, ridho Allah yang lebih kita butuhkan. Toxic circle harus kita hindarkan. Sekarang saya punya challenge untuk teman-teman semua. 7 hari 7 day hijrah challenge ya. Challenge-nya apa teman-teman? Kelihatan nggak? Oke, hari pertama, coba 7 hari ini challenge untuk saya dan teman-teman semua. 1, hari pertama, yuk kita challenge sholat tepat waktu. Mulai kapan? Besok pagi. Subuhnya, nah ini tantangannya subuh ini. Subuhnya, yuk berani nggak men-challenge diri sendiri. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bisa nggak tepat waktu besok? Oke ya, saya tidak akan ngecek teman-teman. Cek sendiri besok bisa nggak sholat tepat waktu? Bisa ya? Bismillah ya Mas Zaki. Oke. Insya Allah ya. Ya insya Allah ya, tapi yakin orang insya Allah ya. orang Indonesia karena insya Allah itu 50-50 antara iya dan tidak. Mampir ya insya Allah. Yang batin insya Allah orang gitu. Yang kedua, hari kedua apa? Tanpa konten pemicu maksiat gitu ya, konten-konten yang nggak ada manfaatnya ya, judi online entah
yang haram coba di unfollow atau tidak tertarik ya, karena algoritma itu mempengaruhi. Terus yang ketiga, hari ketiga challenge-nya apa? Batasi scrolling. Misalkan sehari saya scrolling lah dalam istirahat di waktu slow maksimal 15 menit atau maksimal setengah jam. Jangan sampai berjam-jam ya, karena itu benar-benar habisin ya. Bisa nggak scrollingnya menghasilkan uang atau menghasilkan manfaat? Kalau saya fokusnya sekarang scrolling menghasilkan uang. Gitu ya. Saya sering scrolling karena sekarang ada usaha baru, scrollingnya golek dagangan. Itu scrolling lama sekali karena golek dagangan. Ya, tapi menghasilkan uang. Ya, jadi ada orang bermain Facebook itu ya, saya lihat postingan, ada yang dapat teman, ada yang dapat naudzubillah selingkuhan, ada yang dapat permusuhan. Nah, bisa nggak scrolling dapat uang? Nah, sekarang alhamdulillah merasakan scrolling dapat uang. Nah, itu yang dibutuhkan, apalagi sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi suami. Scrolling dapat uang bisa teman-teman. Ya. Penasaran? Nanti ikuti kelas saya. Saya nggak buka kelas ya. Nanti membayar ya, sama aja. Batasi scrolling. Yang ketiga, hari keempat, Al-Quran setiap hari. Yuk. Al-Quran bisa nggak setiap hari kita tidak lepas, walaupun satu ayat ya teman-teman, walaupun qul huwallahu ahad, minimal sehari darus, walaupun pendek banget, apalagi di HP kan sudah mudah. Yuk, challenge selanjutnya, tinggalkan satu dosa berulang. Misalnya dosa berulangnya selalu nak sholat mepet waktu, mepet habis ya, yuk pelan-pelan. Atau misalkan nak diperintah sama orang tua menunda, itu dosa. Yuk challenge-nya kita coba lakukan. Cari lingkungan yang menguatkan iman. Yuk cari pengajian, cari circle yang bagus. Dan yang ketujuh, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ini penting ya, apalagi kita masih muda, masih punya orang tua, masih kalau orang tua tidak ada maka adik atau kakaknya orang tua kita perbaiki hubungannya. Jangan pulang dengan 20 target, pulanglah dengan satu keputusan ya. Bismillah ya teman-teman, challenge-nya siap dikerjakan. Nah ini nanti dicatat ya, materi ini saya kirim ke Mas Zaki, nanti tolong dikirim. Challenge-nya ini, besok paling sederhana sholat tepat waktu. Nah, bismillah lah, bismillah. Oke, penutupnya yuk kita berpindah, hijrah 2. Ini dari hawa nafsu menuju Allah, dari maksiat menuju taat, dari validasi manusia menuju ridho Allah. Hijrah adalah merebut kembali kendali hidup. Merdeka adalah merebut kembali siapa yang mengendalikan kehidupan kita. Ya, pertanyaan, saya sudah merdeka atau belum ya? Tanya teman-teman, tanya masing-masing, apakah sesuatu yang di lingkungan kita masih menjajah diri kita atau tidak. Ya. Dan sebagai penutup, selamat merayakan kemerdekaan dan selamat berjuang memerdekakan diri sendiri. Demikian, ada kekurangannya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Rizdan. Insyaallah sekali materinya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sementara mungkin 1 atau 2 penanya dulu, boleh monggo dari Mas yang putra, yang mbak-mbak yang putri, monggo jika ada pertanyaan bisa disampaikan, silakan. Monggo yang putri, ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Insya Allah sudah jelas sekali ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Rizdan. Tinggal kita nanti setelah pulang dari sini tinggal praktekkan saja di rumah masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Rizdan untuk berkenan memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Baik, cek. Baik teman-teman, kita berdoa yuk. Di antara doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak lalai. Maksudnya konsentrasi ya teman-teman. Kalau doa jangan pikirannya kemana-mana, tapi fokus konsentrasi. Kalau doa yang dipanjatkan hatinya lalai, ya pikirannya kemana-mana, nanti
agak susah ya, di ACC sama Allah doanya ya. Sekarang maka sejenak kita konsentrasi, sejenak kita khusyuk agar hati kita tidak lalai. Dengan tidak lalainya hati kita mudah-mudahan menyebabkan doa kita cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah kami meminta kepadamu ketakwaan ya Allah. Kami meminta kepadamu petunjukmu ya Allah, agar kami senantiasa berada di jalan takwamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang yang berada di jalan lurusmu ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah, agar kami senantiasa kuat dalam iman kami ya Allah. Ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah, walaupun banyak godaan, banyak tantangan dalam kehidupan kami, maka jadikan hidup kami senantiasa berada di jalan takwamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami agar kami bisa meninggalkan kebiasaan buruk kami, agar kami tidak terjajah oleh hawa nafsu kami, agar kami tidak terjajah oleh maksiat-maksiat kami ya Allah. Kendalikan diri kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa berpindah dari maksiat menuju taat, dari validasi manusia menuju ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada yang sedih, ada yang kecewa, maka lapangkanlah dadanya ya Allah. Jika di antara kami ada yang kesusahan, ada yang banyak masalah, maka berikan solusi jalan terbaikmu ya Allah. Kami sesungguhnya meminta kepadamu ya Allah, agar Engkau memperbaiki hidup kami, agar Engkau menjadikan masa depan kami adalah masa depan yang cerah, masa depan yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami seseorang yang senantiasa berada dalam takwamu ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami agar bisa membahagiakan orang tua kami, bisa membahagiakan anak-anak kami, bisa membahagiakan saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa beribadah di tanah suci-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkumpulan ini jadikan perkumpulan yang berkah ya Allah, perkumpulan yang mendatangkan manfaat ya Allah, perkumpulan yang menjadikan orang-orang yang tidak lurus menjadi lurus, menjadikan orang yang banyak maksiat menjadi orang yang taat ya Allah. Tambahkanlah jamaahnya ya Allah, agar kami senantiasa kuat dalam pertemanan dan lingkungan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, saya tutup pakai pantun ya Mas Aryo. Boleh. Tadi kan awalnya pakai pantun ya. Ya. Gimana ya sih? Oh ya. Nyari burung namanya cendrawasih. Ulang, ulang ya. Nyari burung namanya cendrawasih. Nyari dulu di Papua sana. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa di surga sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Rizdan yang pada kesempatan malam hari telah membersamai kita semua. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kajian kesempatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Bila banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti kita bertemu di kajian kopi ngaji yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.